Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu Enterpriser. Terima kasih yang sudah join pada pagi hari ini di acara mingguan kita ya, yaitu cara mudah belajar Canva nih, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mau kita bahas pada pagi hari ini adalah gimana sih caranya kita memanfaatkan template video yang ada di Canva nih, Bapak Ibu sekalian, gitu. Kenapa sih kita mesti harus banget eh, Bapak Ibu ini harus banget belajar Canva ini karena menurut saya ini nggak sesulit yang kita bayangin gitu ya untuk membuat sebuah video, apalagi zaman sekarang untuk di digital marketing gitu ya, kita harus semakin kreatif ya Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu media yang disukai sama banyak orang gitu ya, yang eh, lebih orang tuh lebih fokus dan lebih menarik perhatian orang lain, itu salah satu medianya adalah video Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa bikin video tentang produk HDI, kita juga bisa bikin video tentang bisnis ya. Jadi ini menurut saya kalau Bapak Ibu ini setidaknya tahu cara bikinnya gitu ya, lalu nanti mencoba sendiri, saya yakin sih pasti akan bermanfaat gitu Bapak Ibu sekalian untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Ya, jadi itu pembuka untuk pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sih kita bisa bikin gitu ya video dengan cara yang lebih mudah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau sudah siap, saya mau tunjukin dulu nih. Share screen, share audio juga. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ada suaranya kan ya? Ada, Mas. Oke. Nah, itu ya. Ini Bapak Ibu, mungkin kalau kita belum tahu gitu ya rahasianya, Bapak Ibu sekalian, mungkin akan terlihat susah gitu ya untuk bikin yang tadi gitu ya, yang sudah saya bikin ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata ini bisa dibilang cukup simpel ya, Bapak Ibu sekalian, cukup mudah caranya. Kenapa saya bilang cukup mudah? Karena di Canva sudah menyediakan template ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan adanya template ini benar-benar sangat memudahkan gitu ya. Seperti yang saya bilang kemarin, itu saya rata-rata hanya mengganti gambar dan mengganti kata-katanya saja, Bapak Ibu sekalian. Untuk apa namanya ya? Ini kan ada gerakan-gerakannya ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tulisannya masuk dan seterusnya. Ini saya nggak mengotak-atik sama sekali. Saya nggak pusing-pusing sama sekali untuk ngatur itu semua. Karena apa? Karena sudah ada di template-nya, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi di sini kita di video ini kita kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Kita hanya mengganti tulisan dan mengganti gambarnya saja, gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira di sini yang paling kita butuhkan apa nih, Bapak Ibu sekalian, kalau udah ada template video Canva ini? Oke, jadi kalau kita udah punya template Canva yang udah sangat memudahkan kita gitu ya untuk bikin, modal yang harus kita punya adalah ide ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini ide, saya yakin Bapak Ibu banyak banget ide-ide yang Bapak Ibu punya gitu ya. Tinggal dituangkan aja ke template yang udah ada gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ya untuk membuat video Canva. Nah, ini di sini saya akan tunjukkan ya Bapak Ibu sekalian gimana sih caranya membuat apa namanya?
video Canva dari template gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah siap? Kita bikin. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, oke. Oke. Kalau sudah siap, saya akan tunjukkan caranya step by step satu per satu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sebentar ya. Oke, saya akan tunjukkan satu per satu Bapak Ibu. Saya share screen lagi. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, gimana sih caranya? Yang pertama, Bapak Ibu buka Canva, ya. Nah, setelah Bapak Ibu membuka Canva gitu ya. Nah, tampilan awal pasti kayak gini ya. Tampilan awal tuh pasti kayak gini nih. Berupa kayak gini. Nah, karena berhubung kita mau bikin video gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ini baiknya Canva, dia sudah menyediakan template berdasarkan kebutuhan kita ya, Bapak Ibu sekalian. Kayak yang saya bilang, seperti yang saya bilang di awal, ada kebutuhan untuk konten Instagram, untuk poster, dan lain sebagainya. Dan ternyata untuk video pun juga sudah ada disediakan ya, Bapak Ibu sekalian, oleh si Canva ini. Ya, jadi kita tinggal cari tentang video seluler gitu ya, kalau di Canva. Kalau sudah ada, Bapak Ibu sekalian tinggal diklik aja lihat semua. Ya, kita klik lihat semua. Nah, di sini Bapak Ibu ada banyak sekali template yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah video ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita menentukan template, tadi ya yang saya bilang, kita harus menentukan idenya dulu nih, kita mau buat apa ya, Bapak Ibu. Kenapa ya? Kalau kita nggak tahu mau bikin apa, terus langsung lihat template, pasti akan bingung memilih template yang mana gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk yang video kemarin gitu ya, tema yang saya ambil adalah tema saya pengen memperkenalkan bisnis nih, Bapak Ibu sekalian, saya pengen memperkenalkan bisnis HDI ke orang-orang gitu ya. Jadi saya mencari template yang kira-kira sesuai gitu ya untuk apa namanya, saya bisa membuat tema bisnis, itu ya, video tentang bisnis. Nah, kalau dari saya, Bapak Ibu sekalian, kisi-kisinya untuk memilih template yang mana dari template di Canva ini untuk video, Bapak Ibu sekalian, kalau saya prefer memilih apa namanya ya, video-video yang kayak gini nih, kayak yang video resep cookies tanpa tepung. Lalu perlu bantuan memilih properti. Nah, itu video-video yang istilahnya nggak terlalu full ya, gambarnya tuh nggak terlalu full, tapi di dalam videonya ada space, ada space ya untuk tulisan gitu ya. Kalau di contoh tema resep cookies tanpa tepung kan di sini kita bisa lihat bahwa nggak semuanya gambar, tapi ada juga tulisannya. Kenapa? Karena yang kita sasar adalah orang-orang di luar tuh lebih senang ketika ada apa namanya, ada tulisan. Jadi pesan yang kita sampaikan ini bisa sampai gitu ya, bisa sampai dengan baik ke penerima. Kenapa? Karena di sini kita nggak pakai dubbing. Dubbing tuh kalau di dubbing tuh kita ngerekam sendiri ya suaranya gitu ya. Tapi di sini kita nggak pakai dubbing, tapi kita pakainya tulisan ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin kurang pede untuk ngasih rekaman suara Bapak Ibu dalam video, Bapak Ibu alternatifnya bisa memilih template yang ada space untuk tulisannya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini kan ada space tulisannya. Jadi, di sini kita hanya perlu mengganti kalimatnya aja ya, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ya, dan ini cukup simpel juga ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi, tips memilih template ya, kalau Bapak Ibu apa ya, belum pede gitu ya, belum percaya diri untuk nambahin apa namanya,
suara Bapak Ibu di dalam video, Bapak Ibu bisa pilih template yang menyediakan space untuk tulisan gitu ya. Jadi banyak banget ya, nih ada banyak apa namanya? Ada banyak template yang bisa kita gunakan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang kemarin saya ada di bawah gitu kayaknya ya. Ya, jadi ini Bapak Ibu dipilih dulu template-nya yang mana, baru setelah dipilih ya Bapak Ibu sekalian, tinggal Bapak Ibu nanti edit gitu ya. Karena di sini saya pengen remake, saya pengen coba cari template yang saya pakai kemarin gitu ya. Nah, di sini. Ini template yang kemarin saya pakai Bapak Ibu sekalian. Ya, kelihatan ya yang warna biru. Dan kelihatan juga Bapak Ibu sekalian, kelihatan nggak jauh beda ya Bapak Ibu dengan hasil video yang kemarin saya kirim. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Template-nya masih sama gitu ya. Warnanya sama, hanya ada beberapa hal yang saya ganti gitu ya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, kita mulai aja ya untuk tutorial mengedit menggunakan template video yang ada di Canva. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tadi ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya ide dulu gitu ya. Jadi asumsikan idenya kita udah ada, kita pengen memperkenalkan bisnis HDI gitu ya, Bapak Ibu. Lalu kalau sudah ya, kalau kita sudah punya ide, baru kita tentuin template-nya. Kalau template-nya sudah ketemu, baru kita edit. Nah, cara ngedit template-nya kita mulai ya. Ini kan video ya, Bapak Ibu. Jadi kalau video tuh tampilannya ada bisa digeser-geser gini ya, Bapak Ibu sekalian. Seperti reels gitu ya, digeser-geser. Nah, untuk ngedit ini kan ada berapa halaman? 1, 2, 3, ada 5 halaman. Untuk mengeditnya kita perlu ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kita klik yang di bagian pojok kanan bawah. Itu ada layer-layer ya. Nah, kalau sudah, kita pilih di sini. Oke. Oke. Ya. Sorry. Untuk ngedit, berarti langsung di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tinggal kita ganti aja ya, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari paling atas. Kira-kira Bapak Ibu perlu logo nggak nih? Kalau perlu logo, Bapak Ibu bisa ini tulisannya dihapus aja ya. Kalau Bapak Ibu perlu logo, berarti kita bisa nanti taruh logo di sini nih, ya Bapak Ibu sekalian. Di tempat logonya. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Kita tinggal tambahin logo. Ya. Kalau saya logonya HDI Kedoya gitu ya, Bapak Ibu. Ya udah saya tambahin, Saya tambahin logo HDI Kedoya ke bagian logo tempat logonya dia. Ini sepertinya agak terlalu besar, jadi saya kecilin. Ya, ini saya hapus logonya, baru ini saya taruh di tengah tadinya. Pastikan taruhnya di tengah deh. Oke, di bagian atas udah, Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita ganti apanya? Tinggal kita ganti tulisannya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nggak bingung, kita harus sudah punya tema gitu ya. Kalau tema saya kan tadi memperkenalkan bisnis HDI dari kondisi sekarang nih, pasca pandemi, orang ekonominya juga belum stabil banget gitu ya. Jadi ini yang saya angkat gitu ya untuk diperkenalkan ke orang-orang. Jadi idenya adalah kita kasih tahu dulu, kita kasih masalah kebanyakan orang gitu ya tentang ekonomi yang belum stabil pasca pandemi. Ini kan orang banyak pasti punya permasalahan yang sama gitu ya. Nah, baru setelah itu kita nanti perkenalkan HDI gitu ya. Jadi kita bisa tulis aja di sini kondisi perekonomian gitu ya. Nah, ini tulisannya Bapak Ibu harus kreasi sendiri ya. Pasca pandemi masih sangat sulit gitu aja bilangnya. Mungkin nggak akan terlalu sama hasilnya karena saya agak lupa ya. Masih sangat sulit gitu. Udah nih, kalimatnya udah, posisinya udah aman. Lalu yang selanjutnya kita kasih apa nih Bapak Ibu sekalian?
bagian bawahnya lagi kita ganti videonya ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita ganti? Karena di sini yang kita tema tulisannya adalah tentang perekonomian pasca pandemi ya. Di sini ada dua kata kunci, perekonomian atau pandemi. Nah, di sini saya akan memilih kata kunci pandemi, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya pilih bagian videonya. Kenapa saya ganti juga? Karena di sini ada watermark Canva ya, kelihatan ya. Itu nanti kalau jadi akan jelek gitu ya. Makanya saya ganti. Oke. Di sini saya klik bagian yang mau diganti, bagian videonya, baru saya pilih ganti. Nah, di sini saya tinggal cari nih, Bapak Ibu sekalian. Foto, cari. Berarti saya carinya ke video. Bapak Ibu boleh pakai foto, boleh pakai video, karena saya pengen lebih dramatis gitu ya. Lebih bagus saya pakainya video. Dan di sini kata kuncinya adalah saya pengen sambil kata kuncinya pandemi gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua kata kunci tadi ya, ekonomi dan pandemi. Oke, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita tinggal pilih nih video mana yang kira-kira cocok sama apa ya? Sama narasi yang kita buat gitu ya, Pak. Di sini saya memilih ini ya, masker yang digantung ya, karena pasca pandemi itu ya udah rata-rata di luar tuh udah nggak pakai masker lagi. Tapi apa namanya? Ini juga apa ya? Menurut saya ini menunjukkan bahwa menggantung masker ini kayak perekonomian juga belum pulih banget gitu ya. Oh ya, ini diganti aja. Belum pulih 100% gitu ya. Belum pulih 100. Tadi ya berarti. Masih sangat sulit gitu ya. Dan ini di sini Bapak Ibu jangan sampai typo, karena video kalau udah typo susah gantinya ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu sekalian, ini kan 9 detik ya. Nah, ini terlalu panjang ya Bapak Ibu sekalian. Kita samakan sama durasi tema sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Durasi tema sebelumnya, sebelum kita ganti gambarnya berapa detik sih? Kita ikutin aja ya detiknya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini di bagian bawah sini ya, Bu. Ya, Pak, Bu. Ini berarti 3 detik ya. Oke. Kita ganti, lalu di sini kita ganti juga jadi 3 detik. Gitu. Nah, ini kita ganti jadi 3 detik. Ini bisa kita geser ke sini, Bapak Ibu sekalian, sampai detiknya menunjukkan 3 detik. Oke. Nah, ini satu slide udah jadi, Bapak Ibu sekalian, kita tinggal geser ke slide berikutnya. Gitu ya. Kita geser. Nah, di sini. Di sini kira-kira yang paling mencolok, yang mengganggu apa nih, Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, di sini yang paling mengganggu adalah latar belakangnya. Kenapa? Karena dia masih ada watermark Canva-nya ya, Bapak Ibu. Ini sangat mengganggu. Jadi di sini kita perlu mengganti latar belakang. Ya. Karena di sini saya udah punya latar belakang, saya tinggal ganti ya. Jadi saya klik latar belakangnya, background-nya, lalu saya pilih ganti. Nah, berhubung saya udah punya latar belakang ya, yang saya pilih, yang saya punya dari galeri, ini saya bisa ambil di sini ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya latar belakang, di sini Bapak Ibu bisa cari di bagian latar belakang ya. Di bagian latar belakang bisa dipilih, lalu Bapak Ibu pilih aja warnanya, ya warna biru. Kita cari blue background, kita bisa cari kata kunci gitu ya. Ini latar belakang Bapak Ibu bisa bebas mau gantinya seperti apa gitu ya. Di Canva menyediakan sangat banyak latar belakang yang tersedia ya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Semisal kita pilih yang ini. Nah, jadinya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Atau Bapak Ibu punya latar belakang sendiri gitu ya dari handphone, Bapak Ibu tinggal upload aja. Tadi saya kan udah upload ya latar belakangnya yang ini gitu. Jadi, ini lebih cocok. Dan
tetap ya ganti juga logonya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masukin lagi logonya. Kalau Bapak Ibu belum punya logo ya di apa ini Bu Desi udah baik ya, sudah menyediakan Mas Rusti gitu ya yang mau bantu Bapak Ibu untuk membuat logo. Jadi Bapak Ibu tinggal kontak aja di grup yang kemarin ya. Oke. Logonya kita masukin lagi gitu ya. Nah, sorry. Oke. Baru setelah itu kita ganti ini dihapus saja. Baru kita ganti tulisannya ya Bapak Ibu sekalian. Kondisi pasca pandemi perekonomian masih sangat sulit. Nah, selanjutnya ini saya ingat banget di materi BOS ya. Ini kurang lebih sih saya ambilnya juga dari materi BOS ya. Banyak orang yang perlu penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya Bapak Ibu. Nah, ini kita kasih fakta di sini. Kondisi ekonomi masih sulit, banyak orang yang perlu penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini kan masalah orang-orang, jadi kita kasih masalah orang-orang ini terlalu besar ya Bapak Ibu sekalian, ini full banget, jadi kita harus kecilin fontnya. Caranya dipilih bagian yang mau diedit ya seperti biasa, lalu ukuran font ya diklik, Bapak Ibu bisa kurangin gitu ya. Semana itu kita sesuaikan aja gitu ya. Nah, misalkan 60 gitu, ini kan terlalu lebar, jadi saya kecilin lagi gitu. Oke, semisal kayak gini ya, ini gedein dikit biar agak panjang. Nah, kalau sudah di tengah-tengah, ya udah berarti sudah aman. Atau kita bisa ke atasin dikit, nggak apa-apa. Nah, ini udah di tengah-tengah. Ya, udah. Baru yang paling bawah nih, ini kan ada website ya, really great site. Ini bisa kita ganti dengan akun Instagram kita atau nomor telepon kita, gitu ya. Bapak Ibu bebas mau pilih yang mana. Kalau kalau saya prefer ke akun Instagram karena lebih profesional aja gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Lebih soft gitu ya kalau akun Instagram. Kalau nomor WhatsApp kemungkinan seakan-akan kita langsung pengen dihubungin atau pengen nawarin gitu ya. Nah, slide kedua udah jadi Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke slide 3 ya. Sampai sini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu caranya sulit nggak? Ya, Bapak Ibu, ini caranya bisa dipelajari ya, Bapak Ibu bisa diutak-atik sendiri juga. Jadi bukan hal mustahil untuk bikin video dengan kemampuan kita sendiri. Oke, ya, Bapak Ibu, kita lanjut lagi di sini setelah itu ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini apa nih terusannya nih? Banyak orang yang perlu penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Lalu di sini nih, eh, baru di sini kita mulai memperkenalkan HDI gitu ya. Kita ini seperti biasa diganti dulu Bapak Ibu sekalian logonya ya. Logonya diganti dulu. Ini logonya Pak kalau ganti gini kemungkinan nggak akan sama tapi setidaknya Bapak Ibu rapih gitu ya hasilnya gitu. Nah, di sini kita ganti kalimatnya. Saya punya rekomendasi perusahaan yang bisa membantu Anda mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, ini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah oke. Nah, di sini kita balik lagi nih. Yang harus kita sesuaikan lagi adalah gambarnya ya di bawah Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ada watermarknya, terus juga kita ambil kata kuncinya di sini apa nih kira-kira Bapak Ibu sekalian?
Kata kuncinya, ya watermarknya. Kata kuncinya apa nih kira-kira Bapak Ibu? Penghasilan tambahan ya di sini. Jadi di sini kita ganti, kita pilih videonya, lalu kita pilih ganti. Nah, ini kita cari di bagian video atau foto, bebas Bapak Ibu maunya yang mana. Ya, semisal apa penghasilan tambahan gitu ya. Nah, ini sini saya udah dapat ya yang kemarin ya. Jadi saya memilih grafik gitu di sini Bapak Ibu sekalian. Saya ganti grafik ya. Oke, seperti biasa jangan lupa sebelumnya ini berapa detik? 3 detik ya. Jadi karena di sini 33 detik kita harus sesuaikan ininya ya Bapak Ibu. Apa namanya? Durasinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Kita bisa pilih lalu kita potong nih. Jangan 33 detik gitu ya. 3 detik aja ya Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Atau kita bisa pilih kita mau bagian mana nih? Ya. Misal sini. Nah, kita bisa geser. Yang penting totalnya 3 detik ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu bingung, kalau pakai video masih bingung, Bapak Ibu bisa pakai foto aja gitu. Nah, ini udah jadi ya. Oke, kalau udah jadi, udah kita tinggal ke slide berikutnya. Ini kan saya punya rekomendasi perusahaan yang bisa membantu Anda mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, baru di sini kita kenalin HDI ya, Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, logonya diganti dulu ya, dengan logo Bapak Ibu gitu ya. Bebas mau pakai logo yang mana gitu. Kita ganti logonya, kita hapus, kita taruh tengah. Oke. Kita ganti tulisannya dulu Bapak Ibu biar nggak lupa. Nah, kita di sini, aduh sorry. Oke, di sini kita tulis ya, kita kenalin dulu PT apa nih? Harmoni Dinamik Indonesia ya. Ini kita pakai nama lengkap aja, Dinamik Indonesia HDI. HDI adalah apa nih Bapak Ibu? Nah, ini kita harus pintar-pintar ya. Perusahaan multi level marketing gitu ya. Multi level marketing dengan produk halal dan berkualitas serta apa namanya memiliki sertifikasi syariah gitu ya. Atau bersertifikat syariah gitu ya. Sorry. Sini ya. Serta ini kalimatnya Bapak Ibu harus pintar-pintar bikin gitu ya, bikin kalimat. Nah, ini harus berlatih ya Bapak Ibu. Jadi kalau jarang berlatih agak sulit nanti. Oke, kalau sudah ini kan masih terlalu penuh ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita harus fontnya bisa kita kecilin dikit gitu ya. Ya, semisal 30 lah ya. Oke, ini kita kecilin lebarnya ya. Oke, kalau sudah kita ketengahin ya. Pastikan jangan terlalu bawah, jangan terlalu ke atas juga, tengah-tengah. Oke, kayak gini ya. Oke, kalau lingkarnya mengganggu kita bisa kecilin dikit ya.
Nah, ini kita bisa lebih leluasa ya, Bapak Ibu. Oke. Sorry, gede dikit. Oke. Nah, kalau sudah kita ganti gambarnya, Bapak Ibu. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, kita mau ngenalin harmoni dinamik Indonesia. Berarti kita harus punya apa nih? Yang paling tepat adalah video tentang HDI Hive Menteng ya. Kenapa? Karena itu yang benar-benar ngejual gitu ya, membuat orang tuh akan lebih percaya. Kenapa? Karena gedungnya aja udah bagus gitu ya. Berarti ini bukanlah perusahaan yang abal-abal gitu ya, bukan perusahaan main-main gitu ya, tapi ini perusahaan beneran. Jadi Bapak Ibu di sini PR-nya Bapak Ibu harus download video dari YouTube, ketik aja HDI Hive Menteng, nanti tinggal di-download videonya ke handphone Bapak Ibu. Nah, di sini nanti akan saya kasih aja videonya mentahan videonya ke grup Facebook. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin bisa gitu ya. Ini kita ganti ya. Kemarin saya udah mengunggah gitu ya video HDI Hive Menteng ya Bapak Ibu sekalian. Karena di Canva nggak ada. Oke, kemarin saya udah mengunggah mana ya? Nih. Oke, nah ya. Ini sekitar 13 detik. Tapi ini kita biarin aja ya karena ini semua poin utama ya. Nah, di sini karena di sini masih ada suara, di bawah ada suara, ini kita harus hilangin dulu suara yang di dalam video biar nggak tabrakan ya, Bapak Ibu. Caranya gimana? Bapak Ibu dipilih videonya lalu digeser ke sini. Ini ada bagian volume ya. Ini kita mute aja. Oke. Nah, kalau gini udah nggak ada suaranya, jadi nggak tabrakan nanti sama back sound-nya. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah ya 13 detik, baru di sini balik lagi di sini masih pakai background yang lama, kita ganti background-nya. Ini ya. Ini dihapus, logonya dimasukin lagi ya. Oke. Oke. Nah, di sini baru kita ajak apa ya? Segera gitu aja ya. Segera daftarkan diri Anda menjadi enterpriser HDI melalui saya di kontak berikut ini. Semisal gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal kasih nomor telepon aja gitu. Boleh di sini pakai nomor 0811 66 888. 60 Semisal gini ya. Nah, di sini masih ada ya, for more information. Atau Bapak Ibu bisa naruh di sini ya, nomor teleponnya gitu ya. Bebas. Ya, ini kita taruh aja di bawah. Nah, di sini ya. Informasi lebih jauh, lebih lengkap. Nanti nomor 0811 066 888. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa digedein biar kelihatan ya. Boleh. Ini digedein aja. Panjangnya. Biar apa? Biar kelihatan. Oke. Kalau sudah ini digedein ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Tulisannya fontnya juga digedein biar kelihatan. Ini udah. Oke.
Oh enggak, sorry. Ini. Nah, ini udah jadi ya, Bapak Ibu sekalian. Tinggal backsound-nya kita panjangin lagi. Kenapa? Karena biar sampai akhir ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini udah selesai ya. Setiap poinnya sudah kita edit gitu ya. Kita tinggal lihat hasilnya nih, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ya. Oke, bentar. Saya kasih lihat hasilnya ya. Oke, Bapak Ibu, udah jadi, kita lihat. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, semudah itu ya. Ya mungkin ini agak lebih sulit dari ketimbang kita membuat desain berupa gambar. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, dibandingkan dengan aplikasi video, edit video yang lain gitu ya Bapak Ibu, ini jauh lebih mudah. Kenapa? Karena kita hanya tinggal ganti-ganti tulisan sama gambarnya aja ya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Dan kreativitas kita harus benar-benar maksimal di sini. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang udah dengerin, terima kasih yang udah join dari awal. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau kecepatan jelasinnya. Kita ketemu lagi di bahasan selanjutnya ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Silakan mencoba.